Nah ya, jadi ada Fitrop, ada Dea Ananda, ada Mbak Evi. Tadi pada bilang gini, iya ada Fitrop jadi rame ya, katanya seru ya pada buka sepatu gitu. Kita biasanya mau lesehan padahal ya. Itu orangnya saya yang bayar. Oh iya, lumayan ya bayar yang banyak lagi dong. Aku deket-deketnya sama kamu. Kita best friend banget. Iya Iya, dong. kamu merah putih tinggal dikerek ya. Apa-apa Tadi, kok. ini sisa kemarin pawai ya? Iya, dia masih merah putih. Oke. Jadi tadi tuh kan udah momennya hamil ketiga setelah 2 kali keguguran, semuanya alhamdulillah lancar. Pas minggu ke-31 sekian ada masalah preeklamsia yang nggak pernah tahu kenapa tiba-tiba begitu dan harus ngambil keputusan bahwa harus segera diambil gitu. Gimana waktu itu perasaannya? Ya gimana ya, langsung antara siap nggak siap ya, karena kita tahu kalau prematur tuh kan pasti anaknya kondisinya pasti belum stabil dong gitu kan. Pasti harus masuk inkubator segala macem. Cuman kata dokternya daripada kita nggak tahu kondisi si janin di dalam, lebih baik kita keluarin, kita bisa pantau dari luar gitu. Ya udah, akhirnya ya mau nggak mau gitu. Dan Ini berakibat fatal sama ibu yang melahirkan juga nggak sih? berakibat fatal sekali, karena justru waktu saya lagi hamil-hamil itu saya tahu ada teman saya yang pernah kejadian dia meninggal pada saat karena preeklamsia. Makanya waktu saya tahu saya kena preeklamsia itu yang namanya Preeklamsia tuh apa sih? Tekanan darahnya naik. Tekanan darahnya gitu. naik. Tapi selama kehamilan, jadi hipertensi selama kehamilan itu ada keracunan situ. kehamilan Tiba-tiba gitu. tiba-tiba tanpa ketahuan, walaupun sebelumnya kita normal atau bahkan rendah, itu selalu ada resiko gitu untuk Sumpah aku cuma diem aja, karena aku Nanti habis gini minum air putih ya deh. iya. Jadi pas hari itu akhirnya ya diputuskan ya dioperasi. Sebenarnya kondisi setelah operasi itu aman, dalam arti selalu dicek tekanan darah, ya udah oke lah 130, 140, which is masih bagus lah ya. Terus, nah ini yang nggak disangka-sangka, karena besok Ada lagi nggak disangka-sangkanya. Kirain udah Iya, selesai lahiran udah ini apa? makanya serem. Jangan serem dulu. Jadi besokannya pagi-pagi subuh-subuh tiba-tiba saya kayak sesak gitu kan, sesak. Terus saya pikir ini kayaknya masih ada sisa-sisa dari kemarin, karena memang sebelumnya saya udah sesak-sesak juga gitu. Karena saya pikir karena makin gede gitu neken. Saya minta oksigen, oksigennya udah dipolin, itu makin sesak, itu sampai saya udah kayak gitu-gitu. Wah, langsung semua heboh, panik segala macam. Saya udah sampai setengah sadar, tiba-tiba dokternya nggak tahu kenapa lagi visit pas subuh-subuh itu jam 6, jam 5, jam 6. Dia lihat langsung dibawa ke ruang ICU. Ini pasien kritis gitu kan. Oh iya. Jadi Saya udah naik lagi setengah ya? sadar. Tensinya naik Nah, lagi ya? di situ katanya oksigen saya dalam darah itu cuman kadarnya udah tinggal 20%-an. Hampir lewat Fit, ya. baik Fit, alhamdulillah Fit, sehat Fit. Tekanan darahnya katanya udah sampai 230 per 100. Oh naik lagi. Pokoknya karena nggak tahu karena sayanya lagi panik atau gimana, pokoknya ya intinya gitu. Itu Langsung ketakutan. Tapi nggak apa-apa kok. Khawatir. Tapi Tapi akhirnya selamat ya. alhamdulillah Tapi lancar. alhamdulillah akhirnya semua lancar. Untungnya ya waktu itu dokternya cepat semuanya tangani, jadi ya lama-lama berangsur-angsur normal kembali. Tapi yang saya ini juga itu perkataan dokternya, karena waktu sebelumnya kan waktu saya mau dioperasi kan saya tanya, dok nggak bisa ntar aja hari apa gitu. Saya lusa aja udah nggak tenang kata dokternya. Terus waktu udah kejadian itu, kebayangkan kalau saya belum angkat si bayinya, saya udah nggak tahu milih ibu atau anak. Kalau pada momen itu ya, Pada momen tinggal itu. mau anak Jadi- apa ibunya tuh bapaknya udah tinggal gitu tuh. Iya, waktu saya lagi semaput-semaput gitu, saya sempat dengar sampai dokternya ngomong, Pak, banyak doa aja Pak ya, yang ikhlas ya, ikhlas. Ini maksudnya apa coba? Aduh, udah kayak Ini coba ya Mbak Vera apa Mbak Oki nih, silakan deh. Mau ke Mbak Oki dulu juga silakan Mbak Oki. Hari ini kita membahas tentang penantian yang panjang, penantian yang lama akan kehadiran buah hati. Memang fitrahnya bagi setiap orang yang sudah menikah, apalagi seorang perempuan yang tentu saja punya jiwa keibuan, pasti ada masa-masa di mana mereka sangat merindukan. Walaupun kita bilang enggak, kayaknya pengen nunda dulu, adalah masa di mana dia merindukan kehadiran seorang anak. Fitrah itu seperti yang difirmankan oleh Allah, zina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap wanita, anak-anak dan harta benda harta yang banyak. Jadi anak-anak itu termasuk fitrahnya manusia untuk
kita senang melihatnya, kita lelah ada mereka kita senang. Tapi ternyata fitrah yang diberikan oleh Allah ini memang tidak semuanya Allah memberikan apa yang kita mau. Makanya dalam kehidupan itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa ternyata Allah itu ingin menguji hambanya karena ingin melihat siapa yang terbaik di antara kita semua. Dan itu sebabnya Allah menguji masing-masing orang dengan perbedaan ujian. Salah satu yang diberikan oleh Allah ujiannya adalah berupa mungkin belum hadir pada saat ini kehadiran buah hati. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Allah uji kita dengan terlambat, bukan terlambat. Allah selalu memberikan waktu yang tepat. Allah memberikan seseorang bagi pasangan mungkin 5 tahun, 6 tahun. Karena sesungguhnya sedang menunggu waktu yang tepat. Allah paham, oh orang ini belum mampu untuk memegang amanah ini. Belum mampu untuk bertanggung jawab mengurus hamba aku yang lainnya gitu. Jadi kata Allah nanti dulu, kata Allah gitu. Kita bisa lihat bahwa di zamannya Nabi juga ada kok nabi-nabi yang mendapatkan ujian berupa keterlambatan hadirnya seorang anak. Nabi Zakaria alaihissalam diceritakan dalam surah Maryam. Itu adalah seorang nabi yang sudah lanjut usia, tua renta. Kemudian istrinya adalah istri yang mandul, tapi senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah aku tidak pernah berputus asa, tidak pernah kecewa, akan berdoa terhadapmu ya Allah. Ternyata yang menurut orang nggak mungkin dapat juga tuh. Ada Nabi Ilyas, anaknya dari Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih juga anak dalam usia yang lanjut tuh. Ternyata Allah juga berikan kalau kata Allah memang pada saat yang tepat. Jadi apa yang harus dilakukan untuk penantian yang sangat panjang ini selain berikhtiar tentu saja dan apa? Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warobitu wattaqullah. Senantiasa sabar, kuatkan kesabaran, bertakwa kepada Allah dan istaghinu bisabri wassalah dengan sholat, dengan sabar. Dan ada satu lagi yang menarik dalam surah Al-Baqarah 216. Disebutkan di sana wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu nggak suka itu baik menurut Allah, boleh jadi yang menurut kita suka itu belum tentu baik menurut Allah dan Allah lebih mengetahui daripada kita. Aku pengen banget punya anak, kata Allah belum saatnya. Kemudian kita katakan aku nggak mau punya anak, belum mau punya anak sekarang, kata Allah kayaknya anaknya sekarang udah tepat deh untuk kamu. Nanti Allah langsung kasih gitu. Jadi hadir. Berpikirin positif saja insya Allah nanti Allah berikan. Iya, silakan Mbak Ini Dara. kalau dari psikologis gini ya, ini cuma mitos. Ada banyak mitos yang mengatakan gini. Makanya orang kadang-kadang punya anak tuh karena tadi ada pressure-pressure tertentu. Mitosnya adalah kalau udah punya anak, kehidupan pernikahannya akan lebih bahagia. Apakah demikian? Enggak, sama saja sebetulnya dari risetnya. Mau punya anak atau enggak punya anak, kebahagiaan seorang perempuan enggak ditentukan oleh punya anak atau enggak loh sebetulnya. Betul, Mbak. Kebahagiaan pernikahan bukan karena kita punya anak atau enggak, tapi karena komunikasi antara suami dan istri. Yang kedua, ya, alasan ingin punya anaknya apa? Ada banyak orang ingin punya alasan punya anaknya adalah untuk alasan-alasan yang negatif sifatnya, yang selfish. Misalnya gini, alasannya biar nanti kalau udah tua nggak kesepian. Hello, kalau kita punya anak, untuk biar udah tua nanti nggak kesepian, sebetulnya saat kita tua renta nanti, yang mempengaruhi kebahagiaan kita secara personal adalah hubungan bersama teman-teman seusia. Lanjut. Jadi nggak ada kaitannya. Apalagi kalau nanti punya anak, alasannya adalah tadi, untuk supaya pernikahan makin sama suami hubungannya makin langgeng, nggak ada kaitannya. Bahwa nanti biar dikira nggak egois, maklum. Ada banyak stigma yang dimiliki orang tentang orang yang belum punya anak. Salah satunya dianggap egois, immature, mereka abnormal. Padahal nggak kayak begitu. Anak itu adalah anugerah yang bisa diberikan kapan aja, nggak diberikan juga. Ya sudahlah gitu ya. Enjoy your marriage life. Yang saya mau tanya adalah mereka enjoy marriage life-nya nggak ya? Enjoy. Mereka kita yang jawab. Gini, sebentar. Kalau dia jawabnya gini, enjoy. Sebentar. Ini nih ada beda respons. Kalau dia jawabnya gini, enjoy. Kalau Fitri gini, terdiam dulu kemudian enjoy. Nyari jawaban. Sebentar. Mbak harus kenalan dulu sama laki saya tuh stres. Tiap hari Dia masih Defense tangannya lihat. Iya, waduh. Oh, tangannya defense ya kalau gini ya. Dia masalahnya dia belum pernah sih serumah sama laki saya nih. Tertekan nih dia. Nih Kak Oki udah ketemu, udah tahu lagunya tiap hari ya. Saya nyanyiin. Curhat. Bikinin lagunya cerewet. Itu lagu cinta buat saya. Tunggu ya, kita ofer aja ya. Kamu curhat ofer aja. Lagunya begitu. Coba ini aja yang pemain bass biasa aja. Lagu saya, lagu cintanya katanya cerewet. Setelah yang satu ini kita kembali dan cerita perempuan. Happy banget.